Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, karena itu merupakan wadah bagi kita dalam rangka untuk menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik ke depannya, sehingga terbentuk yang namanya kekuatan Islam yang kuat dan juga kokoh. Kekuatan Muslim yang kuat dan juga kokoh. Amin ya rabbal alamin. Dan para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini pembahasan saya mengenai tentang fungsi dan tujuan diutusnya Rasul. Kalau di video selanjutnya saya sudah membahas tentang pengertian dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembahasan yang kali ini yaitu topiknya tentang fungsi dan tujuan diutusnya Rasul. Jadi Rasul itu diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu apa? Mempunyai fungsi dan juga tujuan yang khusus ya kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para rasulnya Allah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dan tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama fungsi Rasul bagi manusia adalah untuk menyampaikan risalah bagi kaumnya. Ya. Jadi fungsi Rasul itu bagi manusia apa di situ? Yang pertama yaitu fungsi Rasul bagi manusia. Untuk apa di situ? Menyampaikan risalah. Risalah itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi semua ajaran-ajaran tentang syariah Islam. Yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul, dan rasul itu menyampaikan kepada manusia. Makanya di situ fungsi yang pertama itu fungsi rasul bagi manusia menyampaikan risalah bagi kaumnya. Kerisalan itu meliputi satu bimbingan ketauhidan. Jadi pesan yang disampaikan oleh seorang rasul itu kepada kaumnya pada saat apa di situ meliputi bimbingan ketauhidan. Apa maksudnya di sini? Yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bimbingan ketauhidan di situ berisi tentang apa? Pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketauhidan itu adalah mengesahkan Allah. Ya. Jadi Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, yang patut disembah. Makanya di situ kita kalau misalkan ada seseorang yang mensyirikkan, yang melakukan perbuatan syirik, artinya apa? Di situ menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kepada dosa besar. Dan sebab itu makanya di situ adanya yang namanya bimbingan ketauhidan, mengakui keesaan Allah, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya segala bumi dan juga langit dan juga semuanya di situ ialah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keseluruhannya itu merupakan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkuasa terhadap semua makhluk ciptaannya, baik manusia, bumi, lautan dan juga alam semesta itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mengesahkan Allah, keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kepada bimbingan ketauhidan.
Terus bagian yang kedua dari fungsi Rasul bagi manusia untuk menyampaikan risalah yang kedua apa di situ? Kerisalahan itu meliputi yang kedua membimbing umat manusia supaya memiliki akhlak mulia, yaitu kebiasaan yang mudah untuk melakukan hal-hal yang baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah itu yang kedua yang berisi tentang apa di situ? Membimbing umat manusia supaya apa di situ? Memiliki akhlak yang mulia. Akhlak itu ialah moral, perilaku kita. Makanya supaya baik itu perilaku kita, supaya baik itu tutur kita dan juga tata keramah kita, maka butuh yang namanya belajar tentang akhlak. Nah, siapa yang membimbing di situ? Yaitu Rasul, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ akhlak itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa aku bisa penting? Karena dalam akhlak tersebut semua diatur. Ya, bertata keramah yang baik juga diatur, berbicara yang baik juga diatur, dan juga apa di situ? Melakukan perbuatan-perbuatan setiap hari juga diatur. Kalau misalkan ada seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, maka segala perilakunya juga akan baik. Tapi kalau misalkan seseorang tidak punya akhlak yang baik, akhlak yang tercela, maka seluruh perbuatannya pun juga tercela. Makanya di situ akhlak yang mulia memang sangat penting. Makanya diutusnya Rasul itu membawa risalah, menyampaikan apa di situ? Membimbing umat manusia untuk memiliki akhlak yang mulia. Risalah terus yang ketiga itu isinya risalah apa di situ? Menetapkan hukum-hukum dan segala peraturan yang harus diikuti oleh manusia selama hidupnya. Jadi dengan diutusnya seorang rasul itu kepada kaumnya atau kepada seluruh umat manusia, itu apa di situ? Menetapkan hukum-hukum dan juga peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu contohnya misalkan dengan adanya Islam, maka diutusnya Nabi Muhammad SAW apa di situ? Di sana menetapkan hukum-hukum dan segala peraturan yang harus diikuti oleh manusia selama hidupnya. Karena syariah Islam itu mengatur segala aspek kehidupan tersebut. Ya. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita sebagai seorang Islam apa di situ harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu apa di situ merupakan syariah Islam, Al-Quran dan juga hadis, ijma dan juga qiyas yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan setiap hari. Makanya di situ setiap hidup harus ada peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Supaya terjaga perbuatan kita dan tidak merugikan terhadap orang lain. Makanya hidup itu harus ada aturan, dan aturan yang paling baik ialah apa di situ? Mengikuti syariah Islam. Setiap orang mukmin harus tunduk dan taat kepada hukum dan peraturan Allah dan Rasulullah SAW. Makanya diturunkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW itu menjadi pedoman dalam hidup kita dalam melaksanakan suatu kehidupan kita setiap hari. Itu dari risalah isinya seperti itu. Fungsi dan tujuan diutusnya Rasul yang kedua, tujuan diutusnya Rasul Allah mengutus Rasulnya bertujuan untuk apa di situ? Menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya.
menerangkan sifat-sifatnya dan segala yang bersangkutan dengan hal tersebut. Jadi tujuan diutusnya Rasul apa di situ? Yang pertama, menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan hal tersebut. Salah satu contohnya, saya itu ingin menjelaskan kepada kalian tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, ya. Hanya satu. Seperti itu. Dan tidak ada sekutu baginya. Jadi dengan cara menjelaskan seperti itu apa di situ? Menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta dari segala makhluk berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dan juga apa di situ? Mempunyai sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Nah, segala sesuatu yang bersangkutan dengan hal tersebut. Makanya harus diterangkan oleh seorang rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa di situ? Tujuan diutusnya rasul yang kedua di situ bertujuan untuk apa? Membimbing manusia berperangai baik, beradab sempurna. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan adab dan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Jadi diutusnya Rasul apa di situ? Agar supaya manusia mempunyai perangai yang baik, mempunyai perilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik. Makanya diutus seorang Rasul untuk apa di situ? Membimbing manusia untuk memiliki atau berperangai baik. Tujuan diutusnya Rasul yang selanjutnya yang ketiga, menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, membesarkan Allah dengan beberapa ibadah. Jadi itu merupakan apa di situ? Menerangkan kepada manusia bagaimana cara kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan kita dengan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat mulia dan juga sangat baik. Makanya di situ penting cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membesarkan Allah dengan beberapa ibadah. Satu contohnya misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu maka kita sudah membesarkan Allah dengan beberapa ibadah. Mencegah mereka mengerjakan pekerjaan keji, menerangkan tentang pahala dan dosa. Jadi diutusnya Rasul itu mencegah mereka apa di situ? Mengerjakan pekerjaan yang keji. Jadi kita tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang keji. Kalau misalkan melakukan perbuatan dosa, maka harus segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diutusnya Rasul apa di situ? Menerangkan tentang pahala dan juga dosa. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Kalau misalkan kita melakukan perbuatan baik, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau melakukan perbuatan dosa, maka itu akan mendapatkan dosa, ya. Dan nantinya kalau misalkan diliputi oleh dosa, maka bisa menjadi perantara masuknya kepada neraka. Tujuan diutusnya Rasul yang selanjutnya pada situ mengatur kehidupan manusia seperti urusan muamalah. Jadi kehidupan manusia itu memang diatur, diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi bahwasanya Islam itu mengatur segala aspek kehidupan. Dalam urusan muamalah, yaitu apa di situ hubungan kita dengan manusia yang lain, munakahat, hukum jinayah dan sebagainya untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya tujuan diutusnya Rasul yang selanjutnya apa di situ? Membimbing manusia untuk memperbaiki urusan hidup. Jadi dengan adanya seorang Rasul itu dengan membawa risalah, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang syariah Islam itu apa di situ?
untuk memperbaiki urusan hidup manusia. Kalau misalkan tidak ada misalkan ajaran Islam, maka seluruh kehidupan manusia itu tidak ada aturan sama sekali. Artinya jauh dari ilmu. Makanya diutusnya oleh seorang rasul yang membawa risalah yaitu syariah Islam, maka hidup akan bermakna dan juga terang. Kenapa? Karena hidup penuh dengan ilmu. Karena hidup penuh dengan aturan-aturan yang baik yang sesuai dengan syariah Islam. Mendorong mereka beramal soleh. Jadi dengan adanya syariah Islam tersebut, dengan diutusnya seorang rasul apa di situ, mendorong mereka untuk beramal soleh, beramal usaha, mencegah mereka bersifat malas. Nah, jadi dengan adanya rasul tersebut apa di situ, manusia apa di situ bisa beramal soleh dan juga bisa mengetahui manfaat dan juga pahala yang kita lakukan kalau misalkan kita beramal soleh. Mencegah mereka bersifat malas. Ingat, jangan pernah berteman dengan sifat malas. Sifat malas itu harus kita jauhi karena itu tidak baik. Tujuan diutusnya Rasul yang selanjutnya, terutusannya Rasul itu untuk membersihkan rohani dan kotoran syirik. Jadi diutusnya seorang Rasul itu apa di situ? Membersihkan rohani kita. Jadi hal-hal kalau misalkan sudah rohani kita buruk, kotor, maka perbuatan kita pun tidak akan baik. Dan dari kotoran syirik, membersihkan rohani dari kotoran syirik. Ya. Salah satu contohnya misalkan syirik itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diutusnya seorang Rasul itu untuk membersihkan kotoran dari syirik. Kufur dan nifak. Kufur itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nifak, menerangkan jalan-jalan yang mendekatkan hamba kepada Allah. Jadi diutusnya seorang Rasul itu apa? Menerangkan jalan-jalan yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya misalkan ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan sholat, yaitu menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan juga melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur pergaulan. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengatur pergaulan. Bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, makanya dalam Islam itu memang diatur untuk mengatur pergaulan, menegakkan keadilan dan menyingkirkan kezaliman. Jadi hal-hal yang bersifat zalim itu kita harus jauhi. Ya. Terus yang selanjutnya, nah itu ya, itu adalah topik atau pembahasan kita, yaitu tentang apa di situ, fungsi dan tujuannya diutusnya Rasul. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita juga semuanya, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.
Juga saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam menonton video saya ini, dan juga yang telah subscribe dan juga like dan juga share. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi ladang amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.